Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau 3 huruf nih. Nah, kalau kalimatnya 6 huruf. Wah, 6 huruf nih. Bagaimana? Enggak bagaimana biasanya. Enggak biasa. Istahsana. Sebentar, kita lanjutin dulu pelan-pelan. Istahsana. Ini bila apa? Mati. Matinya dari tadi sebut dulu di belakang. Ya, lagi tulis. Cari mudhari'nya apa? Yastahsinu. Langkah pertama adalah lihat fi'il mudhari'nya. Ini ketemu mudhari'. Ini mudhari'. Langkah kedua, huruf mudhari' diapakan? Ujungnya diapakan? Sama kan? Sekarang sudah jadi belum? Kenapa belum? Karena mati. Ya, gimana bacanya coba aja? Setakasin. Susah. Maka kalau dia mati huruf pertamanya butuh bantuan hamzah. Cara melihat hamzahnya harus menselaraskan huruf ketiga. 1, 2, 3. Fathah berarti selesai. Jadi bukan 3 huruf bisa, 4 huruf bisa, 5 huruf, 6 huruf bisa. Yang paling banyak 6. Bahasa Arabnya apa 6 itu? Naman? Gak sih namanya kalau solok sudah sih. Jadi ingat itu kata Arabnya sudah sih. Gak boleh ada tambahan. Ya ada kan sudah sih. Baik, sekarang yang terakhir. Khususon. Apa khusus? Mobil khusus fi'il yang tadi Papa ditanyakan. Nah itu kalau aslama yuslimu kok aslim nggak islim? Nah ini dia jawabannya di sini, sabar ya. Khusus fi'il yang. Nanti mohon maaf Bapak Ibu yang nulisnya kurang boleh melihat ke temannya. Kalau fi'il yang wazannya af'ala sudah dari fi'il madhinya 4 huruf bunyinya af'ala tuh. Bunyinya sudah dari awal madhinya udah 4. Gitu ya. Maka ini gak usah lihat mudhari. Langsung saja dipola ke fi'il amr yang wazannya af'il. Apa wazannya? Af'il. Udah standar. Lihat bedanya nih. Hamzah yang ini sama yang ini nih. Apa bedanya Bapak Ibu? Sama ini. Gak ada ininya. Apa kata Pak Malik tuh? Gak ada ininya. Ada kepala ain. Gak ada rosam hamzah, gak ada gambar hamzah. Yang ini nih. Gitu. Kalau yang dari aslinya fi'il madhinya 4 ada hamzah, memang ditulis hamzahnya. Khusus yang seperti ini fi'il amrnya gak ngikuti pola tadi tuh. Polanya satu langsung. Af'il. Jadi kalau aslama, aslim, akhraja, akhrij, anzala, anzil. Dan cuma itu aja dilakukan. Akroma, akroma.
Akrobat. Ahsana ahsin. Ahsin bukan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghul fasada fil ardh. Kalau yang kalau yang seperti yang hafal itu hamzahnya itu ditulis seperti hamzah itu berarti ada Ya, harus rosamnya ya. ada wasamnya, ada gambar hamzahnya. Yang ini nggak boleh ada hamzahnya. Harokatnya aja. Nggak boleh ada hamzahnya. Masalah yang situ. Bukan, ini sendiri. Ini berapa huruf Bapak Ibu? Yang atas. Yang kalau ini? Kalau nazala, nazala, beda ya. Kalau kata kaljil itu dari Nazareth. Belum, nanti kita lihat ya. Nanti jam 5 kita pasang itu. Taksil. Kalau itu ain, jim, lam. Ain, jim, lam. Wazan wajan. Wazannya adalah fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'in. Itu masdarnya, bukan fi'il. Fa'ala yufa'ilu taf'in. Jadi kalau ajjala yu'ajjilu ajjala itu artinya menyegerakan. Kalau takjil artinya penyegerakan. Ya, sebenarnya aslinya takjil itu bukan makanan. Jadi yang lebih pas, masjid ini menyediakan hidangan untuk takjil. Untuk menyegerakan bukan. Masjid ini menyediakan takjil. Nyuruh doang, cepet, makanya kagak ada. Tapi sudah jadi istilah umum. Kalau takjil itu semacam kolak, es buah. Padahal aslinya takjil itu menyegerakan berbuka. Jadi polanya apa tadi? Polanya. Yang mana? Kajian. Fa'ala yufa'il. Dulu beberapa tahun yang lalu, yang saya ingat apa namanya yang masyhur itu istilahnya bukan takjil, iftar. Beberapa tahun yang lalu itu iftar, bukan takjil. Sama iftar juga artinya berbuka. Ya, jadi ada hidangan iftar atau apa namanya itu santapan untuk iftar. Jadi artinya santapan itu berbuka puasa. Iftar itu juga puasa, takjil penyederaan dalam puasa. Penyederaan cuma sudah menjadi pemahaman umum kalau namanya takjil mesti artinya makanan. Pertama puasa. Cara membentuk fi'il amr seperti itu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu perlu digarisbawahi dengan tebal bahwa yang sudah jadi unsur ilbis, irham, afin, insin, sasin itu baru untuk anta laki-laki, anta. Perintah yang ditujukan kepada seorang laki-laki, anta. Padahal fi'il amr itu setelah kita tahu ini anta, maka bisa memerintah kepada 6 jenis.
Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Semuanya domirnya mukhatab, orang kedua. Engkau semua. Engkau laki-laki, engkau perempuan. Ya, coba kita lihat sini nih. Jadi kalau disebut unsur, tolonglah. Kita memerintahnya baru untuk domir anta. Kita mintanya kepada seorang laki-laki. Bisa memerintahkannya kepada dua orang. Satu lagi sama antuma ada, tetapi sama karena sama nggak usah ditulis lagi ya. Sama antuma. Yang terakhir antuna. Antuna adalah kalian tapi untuk perempuan. Jadi dasarnya kalau sudah kita bentuk tadi dari awal, tahap demi tahap sudah selesai jadi fil amr, itu sudah otomatis dhamir anta. Jadi kalau nazzala mudhari'nya yunazzilu. Buang ya-nya, sukunkan akhirnya, bunyinya nazil. Itu sudah jadi dhamir anta. Kalau mau unsur didomirkan ke sini gampang. Caranya tinggal nambah-nambahkan dhamir saja huruf ujung. Kalau antum tambahin alif ujungnya, jadinya bunyinya unsuro. Kalau antum tambahin wawu alif, jadi bunyinya unsuro. Untuk anti kasih ya ujungnya jadi unsuri. Untuk antuna kasih nun ujungnya unsurna. Kita tulis ya. Kalau unsur antuma unsuro. Ya, ning jero itu. Kalau antum unsuru. Anti unsuri. Timun suri. Orang lapar tahu aja. Kalau antuna unsurna. Jadi kalau ilbas antuma ini nggak berubah, ini aja yang berubah. Ilbis bisa. Antum anti antuna ilbisna. Irham antuma iya udah jadi itu. Antum anti antuna nazil antuma tuh bahasanya kacawa. Saya hapus ya, ini kakak ditulis ya, maklum nggak ditulis. Separuh pikirannya apa tulis, separuh lagi pikirannya mati. Jadi kalau nazil nih sudah menjadi fil amr nih, anta tuh nazil. Kalau antuma antum nazilu. Anti antunna. Jadi ternyata kalau sudah ditulis mah jadi gampang. Anzil antuma antum anti antunna. Yang panjang sekalipun bisa tetap sama. Istahsin itu anta. Istahsin antuma antum kok istahsono. Istahsinu anti antuna. Karena nunnya double maka ditasdid. Istahsinna. Tulis dulu.
Anta ya? Anta. Langsung otomatis. Kenapa? Hah? Ya antum aja ada tapi sama. Kalau ditulis boleh. 5. Absen. Iya tuh izinnya. Ya, iya. Kalau absennya mah 40 apa ini? Bisa tinggal kasih alif. Alifnya jangan misah Bapak Ibu ya. Nyambung ya. Kecuali pada kata-kata tertentu. Bisa. Wawunya juga nyambung. Ilbisu. Terus ilbisi, ilbisna. Iya. Anzil? Gimana nulisin anzila? Lam. Kasih alif. Jangan bisa ya. Anzila. Bisa. Ini anzilu, anzili, anzilna. Begitulah seterusnya. Ayo kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa Ibu? Artinya yang mana? Yang mana? Ilbisi, ngikutin aja ke sini. Alhamdulillah. Jadi fi'il amar itu digunakan untuk memerintah. Tapi kalau fi'il amarnya kepada Allah itu bermohon, meminta. Kalau kepada bawahan menyuruh. Kalau kepada atasan mohon. Ya minta mohon sama. Gitu ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Halaman selanjutnya tamrinat. Terjemahkan dengan perhatikan fi'il amar yang dicetak biru. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lihat tuh, iqra. Apa artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perhatikan hamzahnya tuh seperti tertulis. Iqra tidak boleh dikasih rasam hamzah ya ini Bapak ya. Hanya yang ini saja yang boleh kasih hamzah, atau hanya yang berwazan af'ala yang boleh kasih hamzah. Selain itu tuh nggak boleh tuh. Bahkan ini nih ada penting untuk Al-Qur'an ini. Di Al-Quran, beberapa Al-Quran, cetakan Al-Quran, hamzah yang fi'il amr seperti ini itu nggak dikasih harokat Bapak Ibu. Dia dikasihnya begini nih. Itu sesungguhnya simbol sod. Sod artinya wasal. Gitu ya. Jadi begini nih. Nah, itu pernah suatu saat orang baca bisa begini nih. Ulbis karena di atas itu. Ada tulisan kan ada begini. Tulisannya begini nih. Urji'u. Salah. Menurut kaidahnya ini begini, maksudnya Bapak Ibu, ini hamzah kalau ada bunyi sebelumnya, ada wawu, ada fa, ada tuma, ini hilang bunyi hamzahnya. Maka kesini langsung
warji'u. Tapi kalau tidak ada ininya, maka ini bunyi sendiri hamzanya. Tinggal sekarang di ayat tadi itu. Ini mau dibunyikan a atau i atau u. Kan gitu. Kalau ini kasroh berarti irji'u atau irji'i ila rabbiki. Kan ada tuh surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus awalnya tiba-tiba begitu tuh. Ini tulisannya bukan urji'i, irji'i. Dari mana tadi? Lihat huruf ketiga 1, 2, 3. Kalau kasroh berarti kasroh. Dhamma. Kalau fathah kasroh. Kalau huruf ketiga fathah kasroh. Kalau huruf ketiga kasroh kasroh. Kalau huruf ketiga dhamma dhamma. Ini maksudnya huruf shad. Shad itu menunjukkan bahwa ini hamzah wasl. Nanti kita akan bahas apa itu hamzah wasl, apa itu hamzah qata nanti di tingkat 4. Panjang. Gitu. Ya gitu aja dulu. Kalau ada hamzahnya namanya qata. Kalau nggak ada hamzahnya namanya wasl. Tuh gitu. Itu sederhana begitu tuh. Sederhana memahaminya begitu. Tidak berdetailnya, di mana saja tempatnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana bunyinya, nanti insyaallah ya. Biar kita fokus ke fi'il amr dulu. Ada pertanyaan sampai tadi? Belum ada. Kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan ada di dalam surat apa ini? Apa? Ini lagi tarawih, kebenaran nih, tarawih ya. Jadi ada saudara kita yang tarawih membaca surat Al-Fatihahnya itu disambung-sambung. Menurut ahli qiraat, saya bukan ahli qiraat Al-Quran, kata akorinya ada ilmunya, boleh menyambung atau mewasal bacaan itu. Sebenarnya mewasal itu bahasa Indonesia menyambung namanya. Nah, kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu ya? Ayat ya? Nasta'in. Terus begini nih. Kenapa ini enggak dibaca begini? Sebab hamzah wasal. Maka terusnya begini nih. Tuh. Kalau ini mau dibaca wasal, maka nunnya langsung ke H. Kan gitu? Ini mah bukan bahasa Sunda. No. Ini bahasa asli Arabnya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau mau berhenti di sini, mulai dari sini, lihat 1, 2, 3 kasroh berarti apa katanya? Tuh kayak gitu tuh. Baik, kita lanjutkan. Masih nulis aja apa yang ditulis pokoknya. Udah dia fotokopi Ustaz. Tinggalan dia nulis. Iya. Itu. Jadi keliru menurut ahli qiraat Al-Quran kalau orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, keliru bacanya. Karena dia membacakan langsung, mestinya diwasal. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Nanti lebih detail silakan sama guru Al-Qur'annya. Nudina wengi. Nudina. Sudah bahasa Sunda. Nah, iya. Iya, kalau itu ada qalqalah. Qalqalah sughra. Mati itu.
Jangan kemudian diwasal dihidupin. Lam yalid wa lam yulad wa lam. Salah malah. Tetap kepala. Kalau sunnah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Siapa yang tidak mati? Tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan sebenar-benar salam, atau ucapkan doakan, berikan keselamatan. Jadi solu di sini artinya doakan keberkahan atau kebaikan. Jadi, wahai orang yang beriman, ucapkanlah atau sampaikanlah atau bacakanlah doa keberkahan, kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Nah, kenapa dibaca usjudu? Karena huruf ketiganya dhamma. Ya, iya sih. Itu belum Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah salat, berikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang. Kalau aqimu, kenapa dibaca a? Kalau ini iki. Aduh. Ayo kenapa? Aqimu. Karena wazannya af'ala. Lihat hamzanya tuh, ada tulisannya tuh. Ada hamzanya, namanya hamzah qata ya. Nah, kalau hamzah qata mesti bunyinya a. Fil amr maksudnya fil amr mesti bunyinya a. Warka'u, iya. Warka'u ya. Ada hamzanya situ ya? Ada. Warka'u. Sekarang kalau wawunya dibuang. Ar atau ir? Ar atau ir? Huruf ketiga bunyinya apa? A. Berarti i. Irka'u. Tadi kemarin doma kasroh fathah. Fathah arka'u. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan atau kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhir. Wa qina adzabannar. Nah, jauhkan kami dari siksa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan, keselamatan, ya berikanlah kesejahteraan, keselamatan dan keberkahan padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsin ila man asaa ilaika. Apa artinya? Ahsin, berbuat baiklah, ila man ahsana ilaik. Yang berbuat buruk kepadamu. Betul. Apa Mati? Pada orang yang berbuat buruk padamu.
berbuat baiklah meskipun kepada orang yang berbuat buruk padamu. Masya Allah. Itu kata Nabi begitu tuh. Pada orang yang berbuat buruk saja kalau bisa kita berbuat berat sekali. Ya, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik ya. Kalau orang berbuat buruk, balas lebih jahat lagi gitu ya. Tapi Nabi mengatakan kepada orang yang berbuat buruk, ya, maka adalah yang utama kau berbuat baik. Supaya apa? Supaya dia besok nggak berbuat buruk lagi. Itu peristiwa yang paling masyhur adalah Rasulullah waktu sholat diludahin. Ya, berkali-kali ya. Sehingga Rasulullah nggak marah dia. Diludahin berkali-kali, begitu suatu saat nggak ada lagi, dia datengin, ternyata orangnya sakit. Begitu sakit Rasulullah datangin, itu berbuat baiknya tuh. Baik ya, subhanallah gitu ya. Akhirnya apa dia bilang? Aku bersyahadat kepada-Mu. Itu yang pertama. Yang kedua, Suraqah. Suraqah itu bahasa Indonesia serakah. Suraqah bin Nawfal itu bukan Suraqah bin Nawfal ya? Apa? Iya. Nah, Suraqah itu salah satu pemuda di Quraisy, kafir Quraisy yang bersemangat membunuh Nabi karena dibayang-bayangi 100 onta pada saat hijrah kan gitu ya. Maka semuanya itu bersemangat untuk membunuh Nabi. Nah, salah seorang namanya Suraqah. Jadi dia sendiri tuh serakah supaya orang lain dikeliruin supaya dia yang bisa mengejar Nabi. Gitu. Yang lain tuh dikelabui yang lain, dia sendiri yang ngejar. Memang betul dia pada arah yang sama di mana Rasulullah itu berangkat ke Madinah. Rasulullah dikasih tahu sama Jibril, akan tuh Suraqah tuh mau membunuh kamu Muhammad, hati-hati. Nah, gitu. Tapi sudah dijaga sama Nabi. Nabi tenang aja gitu ya. Sudah dekat tuh, udah ngejar kencang begitu sampai dekat jatuh. Kudanya sama dia jatuh. Kudanya disantet. Iya, disantet. Orang kulon kali disantet. Ada aja Nabi nyantet. Bukan disantet, tapi disangket. Disangket. Sengkot. Ya pokoknya begitulah. Nah, begitu Suraqah jatuh, Nabi menghampiri. Dipegang tangannya, dibangunkan. Lain kali hati-hati Suraqah naik kuda. Subhanallah, lihat. Gak jadi dia, runtuh hatinya balik ke Madinah, balik ke Mekah. Tuh lihat hati Nabi. Tahu Nabi kalau Suraqah itu membunuh. Udah jelas bawa unus pedang. Kalau zaman sekarang, ayo naik langsung batok. Gitu ya, beda ya. Jadi orang yang jelas membunuh beliau dan terkapar, kalah, beliau enggak. Beliau bangunkan sehingga Suraqah artinya mendapatkan kemuliaan akhlaknya. Yang ketiga, kisah Duthur. Ya, Rasulullah habis capek, habis perang Badar. Ya, leha-leha di bawah pu'unan. Kata orang Betawi, dia lagi istirahat, lagi rehat di bawah pu'unan. Tiba-tiba datang Duthur, membawa pedang, menghunus pedang ke mukanya. Ayo Muhammad, siapa menyelamatkanmu? Allah. Bilang, yang menyelamatku Allah. Mendengar Allah, dia tergetar hatinya, terjatuhlah pedangnya, dibalik ya, gitu. Akhirnya tidak lantas siapa yang menyelamatkan Muhammad? Siapa yang menyelamatkanmu wahai Duthur? Engkau yang menyelamatkanku. Pastinya kalau mau nih, ditebangnya, ditebas tuh habis mati. Enggak, dibangunkan, suruh pulang, masuk Islam Duthur. Itu dia tuh, ahsin ila ma ahsana ilaika. Barangkali kita tidak sampai seperti itu, tidak membalas, itu sudah luar biasa. Hadis Rasul yang lain mengatakan, a'ti man haramak, a'ti man haramak, silman qata'ak, a'ti man haramak. Itu berat ini. Jaminannya surga merindukan orang-orang seperti ini. Apa? Pertama, silman haramak, kalau saudaramu memutuskan silaturahmi kepadamu, kamu hubungkan dia. Kalau dia mutusin, kita yang nyambungin. Mana ada begitu?
tahu amat dah. Gengsi dah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, a'timan haramak. Kalau ada orang yang kagak mau ngasih ke dia, gitu. Kalau bilang si orang nggak mau ngasih sama kita, kagak mau deh ngasih. Kita datengin, kita kasih dia. A'ti, beri kepada orang yang telah mengharamkan dirinya memberi kepadamu. Itu yang bukan surga. Untuk seperti ini tentu berat. Maka pahalanya juga luar biasa. Itu kan Nabi, itu kan perintah. Kalau perintah berarti bukan untuk Nabi dong. Perintah berarti kepada umat. Jadi ini dia. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Kalau Rasul ngomong berarti untuk siapa? Umatnya. Perkara kita bisa melaksanakan tidak, mudah-mudahan kita bisa. Itu aja. Kan Nabi benar. Kita kan manusia biasa. Nabi bukan manusia biasa. Nabi itu manusia biasa pada hal-hal tertentu. Maka beliau mengatakan, "Qul innama ana basyarun." Mithlukum, aku ini manusia seperti kalian, ya sakit, ya batuk, ya pilek, ya meriang, ya jahit, ya punya anak, ya kan, ya ke pasar. Tetapi kelebihannya adalah yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Nah, karena diberi wahyu maka harus dijaga orang ini nih, oleh Allah dijaga, mengerti maksud, kebenaran salah sebagainya. Tapi secara umum Nabi adalah manusia biasa. Ke Taif dilempari batu, rongkol giginya. Berdarah, rogol apa rogol? Jatuh giginya, kan gitu. Tonggos. Copot giginya. Di perang Uhud, ya tergeser, di apa tuh dilempari, berdarah-darah Nabi. Sehingga sahabat itu menjadi martir, itu membentengi Nabi. Nabi sudah berdarah-darah. Itu bukan Nabi pasti. Maka kalau Nabi aja begitu tuh, kita nggak usah yang supaya dibacok, nggak usah, biasa aja. Yang jelas kalau cari kawan nggak ada yang begitu. Kalau cari musuh ya memang gitu ya, tebas aja. Kayak kemarin tuh di Kampung Melayu, orang coba-coba ya, yang peristiwa sebulan 2 bulan yang lalu tuh. Mas baca cerita di sini atau enggak? Itu ada orang untuk menunjukkan niatnya murni atau tidak. Kampung Melayu kan, katanya berita itu di TV. Maka minum air keras. Air keras. Air raksa ya? Ya air keras, air raksa ya. Disiram ke tangannya. Dimasukin ke tangannya, disiram. Ya mati orang. Diminumkan. Ada 3 yang sekarat, ada 1 yang tewas. Lah ini gak usah coba-coba. Secara logika air keras, air raksa itu siapapun yang minum jadi jangan coba pakai baca-bacaan apa kayak sama aja. Gak usah macam-macam. Gitu ya. Atau ibu-ibu coba-coba ada kompor lagi ini baca ya seperti baca Nabi Ibrahim, Allah Ibrahim. Ya narukuni badan wassalam ala Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah begitu oleh Allah, apinya adem. Nabi Ibrahim udah selesai, apinya keluar. Olong-olong gitu ya. Selamat dia keluar dari api. Nah ibu-ibu ya narukuni gosok. Karena apa? Bukan makom. Bukan Nabi. Memang itu tuh. Tapi kalau dia tak terbakar, kita baca itu memang ada adem. Ayo adem. Coba aku praktekkan besok. Ya, dah. Coba ya. Siapa yang kebakar baca ini tuh ya. Ya narukuni adem. Tapi jangan sampai ya mau nyobain ayat itu mendadak dibakar. Ya, saya kira pada itu kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, pada siapapun bisa terjadi. Itu aja. Baca dan pahami ayat bawah ini. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Inna apa artinya? Ya kami qad uhiya ilaina, telah diberi wahyu. Sesungguhnya kami telah diberi wahyu atau telah diberi informasi, telah diberi berita. Annal 'adzaba, bahwasanya azab itu ala man kadzdzaba wa tawalla, bagi siapa saja yang mendustakan dan berpaling.
Qala faman rabbukuma ya Musa? Fir'aun bertanya, faman rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhanmu berdua wahai Musa? Kuma berapa orang? Kuma 2 orang. Musa berapa orang? 1. Tapi kenapa pertanyaannya rabbukuma? Sebab Nabi Musanya bersama Harun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala Musa berkata, rabbuna alladhi, Tuhan kami adalah Tuhan yang a'ta kulla syai'in khalqahu, memberikan setiap segala sesuatu ciptaannya, memberi segala sesuatu kepada ciptaannya. Thumma hada, kemudian memberi petunjuk. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik dari dunia. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ula itu artinya pertama. Yang pertama maksudnya dunia. Akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudda, dan kelak yu'tika, Tuhanmu memberimu, fatarudda, maka engkau menjadi ridho atau menjadi puas. Kapan? Nanti di akhirat. Sekarang kaum Muhammad mungkin susah, dihina, dicaci, disiksa orang. Kelak di akhirat engkau dan umatmu akan diberi oleh Allah kemuliaan dan anugerah dan rezeki, kebahagiaan, maka menjadi puas. Tarbatu rela atau puas. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada, dia menetapkan amran, suatu urusan, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka dia hanyalah berkata kun, jadilah, maka dia menjadi. Ya, kalau Allah bilang jadilah kau apa yang dikehendaki Allah, itu jadi. Gitu. Seperti dari Nabi Adam, dari apa tuh? Tanah liat, tanah tembikar, ada 7 macam ya tanah. Nabi Adam itu. Terus kun, jadilah Adam, jadilah kau manusia Adam, jadilah manusia. Adam itu sebenarnya apa? Adam itu dari sisi bahasa Adam itu artinya apa? Adem, ayem, tentrem. Adalah sari pati atau campuran. Jadi adim itu artinya mencampur. Jadi Adam itu campuran. Adam itu campuran dari berbagai unsur. Dalam Al-Quran disebut Adam itu ada 7 unsur tanah plus 1 air. 7 macam tanah ya. Tanah tembikar, tanah liat, min sol, min tin, min hamali masnun, min turab. Pokoknya ada 7 macam disebut dalam Al-Quran. Siti Hawa. Yang saya dengar sebenarnya dalam Al-Quran itu wallahualam ya, dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan persis bahwa Hawa itu diciptakan di tulang rusuk. Hanya saja di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu bunyinya ya ayuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi tidak disebutkan sini dari apa. Konon ada informasi dari hadis. Itu yang dari tulang sulbi itu sebelah kiri ya. Konon katanya hadis itu pun diragukan orang sebagian. Katanya itu Israiliyat. Karena hadis itu konon dekat dengan Alkitab.
Jadi di Alkitab lah yang menyebutkan bahwa Hawa itu dicipta dari tulang rusuk. Tapi kebenarannya Allah. Atau mungkin perawinya kan? Ya itu dia. Jadi hadis itu sebagian orang mempertanyakan kesahihannya. Boleh jadi hadis itu ada bumbu-bumbu Israiliyatnya. Ada bumbu-bumbu ampilan dari Alkitab. Sebab kan di awal-awal Islam itu banyak yang masuk Islam dari kaum Yahudi dan Nasrani. Maka mereka kadang-kadang membawa-bawa itu, membawa ceritanya itu. Maka tentang hal ini Nabi sendiri bersabda, kalau itu betul Israiliyat, kalau itu betul informasi dari orang-orang Ahlul Kitab, Rasul mengatakan wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Informasi itu nggak perlu kau dustakan, nggak perlu kau benarkan, ya biarin aja ada. Artinya apa? Mau percaya boleh, tapi bukan bagian daripada iman. Mau didustakan juga nggak apa-apa, tapi nggak ada manfaatnya membenarkan atau mendustakan. Gitu ya. Tidak ada nilai keimanannya di situ, bukan rukun iman. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang betulnya seperti apa kita serahkan sama Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu qadha, menetapkan atau memerintahkan, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali kepadanya. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Itu meskipun orang tuanya non muslim. Gitu. Itu dalam Al-Qur'an ada tuh. Wa in jahadaka ala al tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Atau juga Al-Qur'an jelas. Kalau kedua orang tuamu, dalam hal ini berbeda agama, memaksamu untuk sesuatu yang melanggar akidah, maka tidak ada ketaatan pada keduanya. Lalu lanjutannya, wa sahibhuma, meskipun begitu, pada orang tuamu yang non muslim itu hendaklah sahibhuma fid dunya ma'rufa, di dunia berbuat baiklah kepadanya. Sebagai anak tetap harus berbakti kepada orang tua meskipun orang tuanya berlainan agama. Tetapi dalam hal urusan keyakinan tidak boleh taat. Non muslim seperti apa? Aduh berat ini. Tapi jelas Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah. Gitu. Ditegur oleh Allah Ibrahim gitu. Jadi kamu tidak boleh mendoakan orang tuamu yang itu, kecuali Ibrahim karena dia telah berjanji. Tapi dia mengatakan itu kita mau minta sama Allah, gitu, minta sama Allah, terserah Allah selanjutnya. Jika orang tuanya telah meninggal, tapi kalau orang tuanya masih hidup, maka mesti harus didoakan agar dapat hidayah. Itu. Kalau dia masih hidup, kita sebagai anaknya yang muslim, mukmin, mesti minta sama Allah agar Allah beri petunjuk. Tapi kalau sudah meninggal, yang tidak boleh adalah diampuni. Itu Quran begitu. Tapi ada beberapa orang mengatakan boleh sih. Iya. Aduh, jadi ini masalah khilaf dan enggak masalah saya pikir. Kalau bukan untuk ibadah, kecuali itu bagian dari ibadah, kita tidak mengikuti ibadah. Kalau resepsinya apa? Kalau gerejanya tidak beribadah di situ, saya kira enggak apa. Ya kita harus doa. Kita doain sendiri, mudah-mudahan dia banyak anaknya besok. Ya boleh aja sebagai satu manusia, secara manusia boleh. Yang tidak boleh beribadah di situ. Atau kita tungguin aja rumahnya, kan bayangkan di rumahnya kuenya. Kita tidak di rumah dah. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi, sesungguhnya Tuhanmu menetapkan di antara mereka bihukmi, dengan keputusannya. Wa huwal azizul alim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
Tawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kau kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin, sesungguhnya engkau berada pada kebenaran yang nyata. Wa likulli ummatir rasul, setiap umat memiliki rasul, ada utusannya. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist, maka apabila datang rasul mereka, qudiya bainahum, diputuskan di antara mereka, bil qist, dengan adil. Rasul yang dimaksud di sini adalah rasulnya Bani Israel. Orang Israel itu rasulnya banyak. Mungkin 2/3 rasul itu ada di Bani Israel. Nah, kalau rasulnya datang, maka rasulnya itu memutuskan perkara di antara mereka. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dianiaya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Jadi ayat terakhir ini menunjukkan bahwa setelah sholat bergegas menuju tempat usaha, bisnis, atau kegiatan lain. Setelah sholat dilaksanakan, segeralah bekerja, atau setelah bertebaran pada porsinya, pada pekerjaannya masing-masing. Tidur lagi sampai sore, mumpung Ramadan. Dari pagi sampai zuhur tidur, habis zuhur tadarus sedikit tidur, sampai asar sholat tadarus sedikit tidur. Itu juga masih mending daripada nongol hidup tapi tidak bermanfaat, membicarakan sana sini. Daripada membicarakan sana sini lebih baik tidur. Tapi membaca Al-Quran lebih baik daripada membaca buku yang bermanfaat lebih baik daripada bengong-bengong. Aduh, bengong-bengong, longong. Ya itu, jadi seperti itu. Baiki kan lumayan, berangkat pulang udah sore aja sampai di rumah. Tapi orang rumah bilang ini masakan belum ada tanda-tandanya.